طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا صلوا على النبي محمد صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar semangat, kelihatannya mulai ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 10 lewat. Sejak tadi saya bingung ini ceramahnya kira-kira berapa lama ya. Berapa lama kira-kira Bu? 2 jam sampai jam 12 siap ya. Hadratil Mukarramun Bapak Haji Saiful Millah SAG, anggota DPRD Kota Tangerang, Ketua Praksi Golkar. Ini kalau saya ngobrol tadi sudah karuhun ini di daerah sini. Alhamdulillah ada sesepuhnya Pak Saiful Millah, dan insya Allah setiap kegiatan didukung oleh beliau, amin. Kita doakan sehat dan tetap semangat membantu masyarakat. Yang terhormat Bapak Ahmad Basir MPD, Ketua DKM, Mata'anallah tulah hayati, Allah sehatkan, Allah beri panjang umur dan tetap semangat dalam membangun kegiatan keagamaan di wilayah sini. Bapak Hendra, Ketua RW 06 yang saya hormati, Bapak Haji Mahdiar atau Bapak Tubagus Jumhana, Abah sesepuh, semoga senantiasa sehat, Allah beri kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, amin. Para tokoh masyarakat, Bapak Kisno Suwanda, ini kalau saya manggilnya Mbah Jugo, ini murid saya, beliau ini santri saya Pak sebenarnya. Pak Kisno Suwanda itu santri saya sudah sejak 15 tahun yang lalu. Tapi di kelompok pengajian dia disepuhkan, makanya dipanggilnya Mbah Jugo. Banyak orang yang datang kepada dia minta nasihat dan arahan, selalu mengarahkan untuk laki-laki untuk bisa nyandung, tapi dia nggak berani nyandung. Iya, syarat nyandungnya katanya kalau pengen nyandung bininya akur, cari menir 7 yang sama ukuran. Pak Kisno, alhamdulillah yang pada malam hari ini menjadi panitia sehingga terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu dari tadi nungguin, kok kita nggak disapa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, para jamaah, para hadirin, Cek Edo, Cek Ika, Mbak Desi, Mbak Tina, Mang Udin, Mang Ujang, yang semuanya insya Allah hadir. Semoga senantiasa dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa rasulah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal sil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sejak awal tadi mendengarkan pembacaan kalam ilahi, mendengarkan pembacaan riwayat baginda kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarukan bi qiraati maulidin Nabi, insyaallah dengan dibacakannya maulid Nabi kita semua diberkahi oleh Allah. Dengan dibacakan maulid Nabi kita berhak akan syafaatul ujmannya Rasulullah nanti di yaumil akhir. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap sekali pada malam hari ini Allah catat, para malaikat mencatat kita menjadi umat Rasul yang mendapatkan cintanya dan dapat syafaatnya nanti, amin. Ini panitia, saya mau tanya, tujuan ngadain maulid apa ya? Ini kan capek nih, masang tenda, ngumpulin dana, ya kan, belum snack dan lain sebagainya, sampai ngebahas katanya transport kiai berapa gitu, karena kiainya katanya jauh dari Bogor. Saya bilang kalau Pak Kiai nggak perlu diamplopin Pak, nggak usah ya, karena tidak pernah butuh amplop. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwaladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini berat. Tidak beriman seseorang dari kalian kecuali mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, dan melebihi cintanya kepada sekalian manusia. Sayyidina Umar berucap, ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau lebih dari segalanya kecuali diriku. La ya Umar, la yu'min, tidak Umar, engkau tidak beriman sehingga engkau tetap lebih mencintai aku ketimbang diri yang ini. Bagaimana tidak kalau mau acara maulid gini, umpamanya panitia bilang sama warga, kita mau maulid, kumpulkan dana, satu kakak diminta 250.000. Di sini ada 300 kakak, satu kakak diminta sumbangan 250.000. Kira-kira panitia di sini warganya teriak nggak kalau dimintain 250.000 buat maulid? Begitu buat maulid. Tapi kalau buat beli kuota,
buat kebutuhan yang lainnya itu dikeluarkan. Ini yang saya katakan berat tadi. Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah, "Ya Ali, benarkah engkau lebih mencintai aku ketimbang dirimu, ketimbang anakmu, ketimbang istrimu?" Sayyidina Ali pulang tidak bisa jawab. Bicara sama Siti Fatimah, tadi ditanya oleh Rasulullah, aku tidak bisa jawab. Siti Fatimah mengajarkan, jawab suamiku, cinta kepada Rasulullah dengan ruh, cinta kepada istri sebagai dengan kodrat seorang laki-laki terhadap perempuan. Cinta kepada anak adalah kodrat orang tua kepada anak. Pasti tetap cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua. Tapi cinta pada Rasulullah melebihi itu semua. Harusnya. Jadi kalau kita maulid begini nih, sama panitia dimintain biaya 250, dia jawab enggak. Saya 1 juta Pak. Karena cinta saya sama Rasulullah. Saya ingin acara maulid ini benar-benar bagus. Semangat maulid ini benar. Ada Pak di sini? Ada? Yang mana? Yang mana yang tadi diminta dana sekian mau ngasihnya malah lebih gitu? Ada? Ini yang ada. Kemudian kenapa? Saya tanya, kenapa cinta kepada baginda Rasul harus melebihi cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada sekalian umat manusia? Kenapa? Pak, Bu, Desi, dengerin. Nanti pada hari kiamat, ketika sangkakala ditiup, ada nggak orang tua cariin anaknya Pak? Enggak, dia ketakutan sendiri. Bahkan dalam riwayat, ibu yang sedang menyusui anaknya itu dilempar anaknya. Ada nggak di hari kiamat anak mencari orang tua? Di yaumil mahsyar nanti ada nggak anak mencari bapaknya? Atau bapak mencari anaknya? Atau suami mencari istrinya? Atau istri mencari suaminya? Ada? Tidak akan pernah ada. Semuanya takut, semuanya dalam kondisi kalap, situasi panas menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berupaya menyelamatkan dirinya sendiri. Itu alasannya kenapa cinta Rasul harus melebihi dari segalanya. Lebih cinta pada istri. Jadi kalau istri minta dibelikan baju, suaminya bilang, ntar mau maulid dulu, kalau ada beres maulid baru beli baju, duitnya buat anggaran maulid. Kenapa? Itu alasannya. Sehingga di yaumil mahsyar, semua umat manusia dalam kondisi bingung mendatangi Nabi Allah Adam alaihi salam, meminta pertolongan. Syafaat Adam bilang, tidak bisa, aku tidak bisa memberi syafaat karena aku memiliki dosa. Dulu aku melanggar aturan, aku memakan buah huldi. Akhirnya datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bilang, tetap tidak bisa karena aku memiliki dosa. Aku pernah melakukan kesalahan lagi hidup di dunia. Aku pernah 2 kali berbohong, kata Nabi Ibrahim. Pertama berbohong ketika ditanya sama Raja Jalim, dia akui istrinya Siti Sarah sebagai adiknya. Karena kalau dia akui istri, Nabi Ibrahimnya dibunuh, istrinya diambil. Kalau diakui adiknya, kata si raja itu bakal jadi kakak ipar, jadi nggak dibunuh. Yang kedua, ketika patung-patung berhala yang di sekitar Ka'bah dihancurkan, yang buat patungnya bapaknya, yang ngancurinnya Nabi kapak yang dipakai ngancurin digantungin di patung yang paling ditanya kemudian Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Ibrahim bilang, tanya aja sama patung yang paling besar, itu buktinya kapak ada di lehernya. Berarti dia 2 kebohongan Nabi Ibrahim, tidak bisa memberi syafaat.
Datang kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, minta syafaat. Kata Nabi Nuh, tidak bisa, aku nabi yang sempat tidak sabar. Karena ketika aku berdakwah 900 tahun, ketika aku dapat umat hanya 40, ketika umatku ketika aku melakukan dakwah menutup telinganya, hilang kesabaranku. Aku berdoa kepada Allah agar mereka dimatikan, dikaramkan mereka. Aku tidak bisa memberi syafaat. Pada akhirnya semua berkumpul mencari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didapatilah ketika itu di mahsyar Rasulullah sedang sujud. Dan ketika itu umat manusia sudah berkeliling di sekitarnya. Semua umat manusia mendengar firman Allah, bangun engkau ya Muhammad, bangun kekasihku, angkat wajahmu, apa permintaanmu? Rasulullah menjawab, ummati, umatku. Aku tidak mau ada umatku yang menjadi penghuni neraka. Permohonanmu aku kabulkan Muhammad. Kalau bapak, ibu dapat jaminan ini dengan cinta kepada baginda Rasul, hadir maulid tidak mau, apalagi nyumbang, diajakin kerja bakti maulid nggak mau, ngaku umat Rasul, ngaku cinta Rasul, nggak ada catatannya, nggak ada. Kenapa? Dengan memperingati maulid Nabi, kita berupaya untuk mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang azizun alaihi ma anittum, yang sudah merasakan lelah, letih dan menanggung derita umatnya. Pak, Bu, setiap nabi diberi kelebihan, diberi fasilitas satu doa. Silahkan engkau berdoa. Dan nabi yang lain meminta tadi. Nabi Adam sudah pernah meminta, Nabi Ibrahim pernah meminta, Nabi Nuh pernah meminta agar umatnya dikaramkan. Tapi Nabi Muhammad tidak. Aku tahan hak yang itu untuk umatku nanti di yaumil mahsyar. Dia rela lapar, dia rela tidur di atas pelepah korma yang kalau bangun tidur ini bertaplak di pipinya karena anyaman pelepah. Rasulullah seperti itu. Tapi sekarang Pak Kisno tidurnya di spring bed, pakai AC ya Pak. Rasulullah tidur di atas batu, beralaskan pelepah korma, rela seperti itu untuk umatnya. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidina Umar melihat Rasulullah dalam kondisi yang seolah-olah kurang sehat, kelihatan pucat, kelihatan lesu. Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, apakah engkau dalam kondisi kurang sehat sehingga engkau terlihat lelah, terlihat pucat dan terlihat lesu? Tidak ya Umar, aku dalam kondisi sehat walafiat. Tapi kenapa engkau kelihatan lesu? Dan aku dengar tadi ketika engkau bangun, engkau menggerakkan badanmu, ada yang berbunyi bersuara gemeresek di perutmu. Rasulullah mengangkat gamisnya. Ternyata perutnya diikat dengan sorban, dan di dalam sorban itu terdapat batu-batu kerikil untuk mengganjal perutnya dari rasa lapar. Saya mau nanya, kita pernah mengalami itu? Pak Dewan pernah nggak makan seminggu Pak? Kali Abah ini. Rasulullah untuk umat
umatnya dia rela lapar. Sehingga Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, ketika engkau tidak punya bekal dan engkau lapar, kenapa engkau tidak sampaikan, tidak bicara dengan kami? Apa jawabnya Rasulullah? Aku pemimpin, aku nabi, aku rela lapar, yang penting umatku kenyang. Dan aku tidak pernah mau beban menjadi beban buat umatku. Ini Rasulullah. Beda dengan pemimpin yang ada di negara Konoha. Kau tahu Bu Konoha? Tahu? Negara mana? Iya. Iya. Rakyat lapar, mereka kenyang. Ini bedanya. Itu contoh kedua. Seperti itu Rasulullah. Ketika ini disampaikan, diceritakan, kemudian masih tidak ada rasa cinta. Sehingga satu saat Rasulullah sampaikan kepada sahabat, aku merindukan dan mencintai saudaraku, mencintai umatku. Sahabat nanya, kamikah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Siapa umat yang engkau rindukan, siapa umat yang engkau cintai, aku merindukan, aku mencintai umatku yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Artinya kita, memang ada orang sini yang pernah ketemu Rasulullah? Kita yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah rindu, kita baca sholawat enggak? Ini yang ada. Udah diceritakan seperti ini, masih belum bisa mencintai Rasulullah. Karena belum pernah paham, belum pernah tahu seperti apa syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang dapat jaminan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna minar rasuli illa liyuti Allahu biiznillah. Wa inhum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaruhumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim." Ini jaminan. Ini upaya seperti peringatan Maulid gini, Pak. Kata Allah, tidak aku utus seorang nabi, seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izinku. Dan seandainya kalian umat nabi, umat Rasulullah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzalamu anfusahum, melakukan kejaliman, melakukan dosa. Iya, melakukan perbuatan maksiat. Ada yang korupsi, laki-laki ada yang selingkuh. Selingkuh dosa enggak, Pak? Hah? Enggak, kalau enggak ketahuan. Ja'uka, datang kepadamu Muhammad, seandainya umatmu melakukan perbuatan dosa, datang kepadamu Muhammad. Pastagfarullah li junubihim, dia memohon ampun. Pastagfiruhumur rasul, dan ketika engkau memintakan ampun, la wajadullaha tawwabar rahim, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun. Artinya dosanya tadi di Marawis membaca rawi, baca rawi. Ada yang baca rawinya berjanji, mahalul qiyamnya berjanji. Dia baca, ya Rasulullah ji'na lidhiyaraka sidina nartaji minka syafa'a inda rabbul alamina anta ghafarul khataya wa junubil mughib biqati anta sattarul masawi wa mukirul asarati. Artinya apa tadi? Ya Rasulullah,
ji'na, kami datang kepadamu, kami ziarah kepadamu ya Rasulullah dengan membaca riwayatmu, membaca riwayat kelahiranmu. Tujuannya adalah ziarah pada Rasulullah. Tujuannya apa? Nartaji minka syafa'ah, berharap syafaat dari Rasulullah. Ini kalau ngomongnya di kelompok Wahabi, oh enggak, pengikut salafus soleh lah, dia mengganti namanya, bukan Wahabi sekarang. Ini dibilang hurufat katanya itu ngarang. Lah jelas ayatnya tadi. Kalau kita melakukan kejaliman, melakukan dosa dari zaman dulu, ketika ada Rasulullah, sahabat melakukan kesalahan, datang kepada Rasulullah, dia bilang, celaka ya Rasulullah, aku melakukan dosa. Apa dosamu? Disebutkan, Rasulullah mintakan ampun, diampuni dosanya. Ada seorang pemuda datang, ya Rasulullah aku pendosa, ya Rasulullah aku pendosa, ya Rasulullah aku pendosa. Rasulullah bertanya, siapa engkau berdiri? Sejak tadi engkau berbicara dosa dan dosa dan dosa. Tahukah engkau bahwa ampunan Allah melebihi dosamu? Berdiri engkau, ikuti ucapanku. Rasulullah bimbing dia membaca istighfar, dan setelah itu dibilang dosamu telah diampuni. Ini Pak, sekarang nih Bu yang udah sempat umroh, alhamdulillah biasa ke Raudhah, bisa ke makam Rasul, tawasul memohon ampun. Lah kalau yang belum umroh, maulid hadirin, hadir maulid. Ketika serakal tadi sungguh-sungguh berdiri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dengan hati bahwa kita merasa rindu kepadanya, ingin Allah kumpulkan kita dengan baginda Rasul. Kalau ditanya sholawat, emang apa sholawat? Sholawat itu di bahasa Al-Qur'annya sholawatil khom, sholat 5 waktu, bahasa Al-Qur'annya sholawatil khomsi, artinya sholat 5 waktu. Sholat itu sholawat, sholawat itu sholat. Sholat menghubungkan diri dengan Allah, sholawat menghubungkan diri dengan baginda Rasul. Ketika dibilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah hubungkan saya, persatukan hamba, kumpulkan hamba dengan baginda Rasul, itu maknanya. Membaca sholawat dengan kecintaan tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah kumpulkan, hubungkan, persatukan saya dengan baginda Rasul. Rasulullah menjawab, almaru ma'aman ahabba, manusia besok akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai, besok sama-sama Rasulullah. Ini banyak, udah umroh kagak bisa, haji antriannya panjang, mulut nggak mau. Ini seperumahan ini kalau yang hadir segini saya nggak percaya Pak. Di perumahan ini berapa kakak Pak? 300 kalau kali 2 600, belum ditambah banyak harusnya. Kan seperti itu adanya. Kenapa? Karena tidak paham. Dianggap maulid cuma sekedar begitu. Kita berupaya kupas kenal siapa Rasulullah, seperti apa dia untuk umatnya. Nggak ada. Kalau Rasulullah mau meminta emas, Jabal Uhud dijadikan emas oleh Allah. Apa yang akan Rasulullah minta, Allah akan berikan. Rasulullah tidak mau itu. Yang Allah minta adalah bagaimana kita umatnya selamat dari api. Ibu tahu nggak yang dibaca tiap habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika? Itu diajarinnya sama api neraka. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah datang melihat neraka, melihat kedahsyatan api neraka. Rasulullah menangis, dan Rasul nanya kepada api neraka, berikan kepada aku pelajaran agar aku ajarkan kepada umatku nanti, agar umatku tidak ada yang masuk di api neraka. Yang mengajarkan baca
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, itu api neraka. Sampaikan kepada umatmu Muhammad, baca setiap habis sholat, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dalam satu riwayat dibaca 3 kali, dalam satu riwayat dibaca 7 kali ini. Semua diperjuangkan oleh Rasulullah. Semua. Terus kita umatnya begitu. Makanya saya bilang, Pak, di masjid saya baru minggu besok mengadakan peringatan Maulid. Hari Minggu tanggal 20. Gitu. Jadi warganya juga ketika saya bilang Maulid besok kita butuh dana 70 juta, siap gitu. Satu RW diminta menghimpun 15 juta sampai 20 juta, siap gitu, Pak. Alhamdulillah. Itu di sini juga alhamdulillah saya tanya ketua panitia ini, Pak Dekisno, alhamdulillah Pak, warga situ semangat. Ini Maulid keberapa di masjid ini Pak Kisno? Udah berapa tahun masjid ini berdiri? 3 tahun, berarti ini maulid kedua kali di masjid ini ya? Oh, maulid ketiga. Alhamdulillah semakin meningkat, insya Allah. Ini beda lebih dari maulid yang lalu, insya Allah sudah semakin meningkat. Tumbuh rasa cintanya kepada baginda Rasul, tumbuh rasa kasih sayangnya kepada baginda Rasul. Ngebayangin saja, Bu, tadi ketika asrokol, ketika serakal bilang ya Nabi salam alaika, bayangin Rasulullah ada, Rasulullah sedang menatap kita. Ketika kita bilang marhaban ya nurul aini, selamat datang kita bilang, dan hadirkan Rasulullah di hati kita. Itu sebenarnya tujuan min babi tawasul. Tadi kita bertawasul kepada baginda Rasul agar Allah ampuni dosa kita, Allah berikan keberkahan, kemudahan, Allah curahkan rahmatnya, dan Allah berikan kita menjadi umat Rasul yang menjadi berhak akan syafaatul uzmanya nanti. Seperti itu. Ini ada yang kalau peringatan Maulid masih dimintain sumbangan. Kalau di sono Pak, di daerah sono no, kalau saya dimintain sumbangan sama RT, nanya, Teh, dia itu si anu nyumbang berapa gitu. Kalau Pak RT-nya bilang 50, ya gua 50 dah. Gitu. Dia pasti tanya, si anu nyumbang berapa? Cepet. Saya cepet dah gitu, ngikutin, takut kegedean. Ada nggak di sini yang begitu? Ada. Ada. Udah dibilangin sama ketua DKM jangan nyaut. Ini Pak, sekali lagi saya sampaikan, makanya dalam kitab Asy-Syamil, dalam kitab Ajma'al Majmu' Pisarhil, apa yang dikirim oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, dijelaskan peringatan Maulid diadakan itu banyak sekali kandungan makna hikmahnya. Dulu di Libanon kalau ada perayaan Maulid itu Pak Dewan, itu asrakol yang tadinya tuh itu dengan parade senjata dulu di Libanon. Jadi pas ya Nabi salam alaika itu mereka ngadakan parade senjata. Karena ada kejadian parade senjata, mungkin qadarullah ada anak kecil yang terkena peluru nyasar di parade senjata itu, dilarikan ke rumah sakit dan dokter menyatakan anaknya meninggal. Si ibu itu teriak, mana Rasul, mana Muhammad, mana aina Rasul, aina Muhammad. Aku minta tanggung jawabmu, aku minta tunjukkan kalau engkau memiliki syafaat. Teriak ibu itu. Biasanya yang teriak-teriak histeris gitu ibu-ibu ya. Asal ada masalah teriak-teriak itu dari dulunya memang begitu. Terakhir di rumah sakit dia dipanggil oleh dokter. Sebelum anaknya dimandikan, dibungkus, dia disuruh diberi kesempatan untuk bertemu dia masuk ke dalam kamar, dilihat anaknya sedang duduk dan teriak sama ibunya, tutup pintu, tutup jendela, tutup pintu, tutup jendela, menangis histeris, jangan biarkan dia keluar.
Siapa nak? Jangan biarkan dia keluar. Muhammad tadi ada memegang perutku, memegang kepalaku. Jangan biarkan dia keluar. Jagain bu, jaga. Begitu. Allah bangkitkan anak itu dan Allah sembuhkan. Jelas. Dan ini terjadi di wilayah Jawa. Ini sahabat Ustadz Baihaqi di alumni Yaman. Dia cerita bahwa di kampungnya itu ada kalau perayaan Maulid itu ada anak usia kelas 4 SD pada Mahlul Qiyam, walau dia sedang main, kalau pada posisi Mahlul Qiyam dia lari ke masjid, dia ikut Mahlul Qiyam. Tapi di pertengahan Mahlul Qiyam dia biasanya jatuh pingsan. Dan baru selesai siuman nanti ketika selesai Mahlul Qiyam. Terus seperti itu kejadian. Satu saat ibunya di rumah mengadakan perayaan Maulid. Anak itu sedang main, anak usia kelas 4 SD. Pas Mahlul Qiyam dia ikut masuk berdiri di depan pintu. Di pertengahan Mahlul Qiyam dia jatuh pingsan lagi. Ketika siuman ditanya dia oleh Ustadz Baihaqi tadi yang alumni Yaman, kenapa engkau selalu pingsan ketika Mahlul Qiyam? Karena aku selalu melihat ada rombongan yang datang, mereka bercahaya, wajahnya bercahaya dan orangnya ganteng-ganteng. Kenal engkau? Tidak. Aku ada yang aku kenal. Ada yang bernama Umar, ada yang bernama Sayyidina Utsman, ada yang bernama Ali. Dan aku melihat ada perempuan, ada wanita. Dia menyebut, memperkenalkan diriku kepadaku. Dia bernama Ummul Mukminin Khadijah. Kemudian aku tidak kenal yang satu karena aku tidak pernah bisa menatap wajahnya karena bercahaya dan mataku tidak mampu silau melihatnya. Dan diyakinilah oleh para ustadz, para kiai bahwa itu adalah Rasulullah. Dia mengatakan itu hadir di setiap maulid. Ini yang ada. Bisakah kita dalam kondisi tadi, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, hadirkan ya Rasulullah, selamat datang ya Rasulullah. Berharap Rasulullah hadir, menatap kita satu persatu, mengenali wajah kita satu persatu, untuk dijadikan, untuk dicatat bahwa ini adalah Behyok yang berhak akan Safatul Ujma'nya. Hadirin yang saya cintai, kalau karena ini masih belum tumbuh rasa cinta kepada baginda Rasul, saya mau ceritakan satu cerita. Ya, ini ada tukang es yang kerjanya jualan es dorong ya. Dia jualan es di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang berbondong-bondong lewat. Dia tanya, beli es. Dia tanya dari mana? Habis hadir acara Maulid. Orang itu haus beli es. Terus habis itu dia bilang lagi, orang yang habis hadir acara Maulid, besok juga ada Maulid di masjid yang sana. Si tukang es itu seneng kalau saya jualan, besok pasti laku. Datanglah ke dekat masjid itu dan dia kembali berjualan es. Dia dengarkan pembacaan riwayat Nabi. Terus selanjutnya di setiap tempat ada, di mana ada Maulid dia hadir berjualan es. Dia dengarkan pembacaan riwayat Nabi, dia dengarkan Mahlul Qiyam. Mulai timbul rasa cintanya kepada Rasulullah, dia pengen mengadakan Maulid di rumahnya. Akhirnya dia masak semampunya, dia persiapkan jamuan semampunya, dia undang tetangganya pengen acara Maulid. Karena yang mau ngadain Maulidnya tukang es, jadi tetangga yang diundangnya nggak datang, Bu. Itu biasa itu. Kalau orang miskin yang ngundang nggak datang. Kalau yang pulang dikasih amplop. Apalagi kalau di situ ada Pak Dewan hadir, tambah banyak yang hadir. Ditunggu dari dah habis isya sampai jam 8 sampai jam 9 tidak ada yang hadir tetangganya. Akhirnya dia bilang sama istrinya, dia bilang sama anaknya, yuk kita aja yang baca Maulid. Dia baca Maulid. Ketika pada posisi Mahlul Qiyam, dia kedatangan serombongan orang dan itu semua wajahnya bercahaya. Ikut Mahlul Qiyam dan setelah itu dia bertanya, engkau siapa? Aku Muhammad.
engkau mencintai aku, engkau dapatkan cintaku. Biarkan saudara di sekelilingmu tidak mau datang, aku yang datang, kata Rasulullah. Ini Pak, mau lagi? Kalau mau baca di kitab As-Syamil, ini yang ada. Diceritakan lagi riwayat-riwayat kejadian-kejadian keberkahan, karomah, pertolongan Allah di setiap perayaan Maulid. Saya mau ceritakan, ada saudagar kaya yang kaya raya, dia konglomerat. Setiap tahun dia undang ribuan orang adakan Maulid. Setiap tahun dia undang orang adakan peringatan Maulid. Setelah beberapa tahun dia akhirnya jatuh miskin. Menjelang bulan Maulid dia nangis. Istrinya nanya, kenapa engkau menangis? Dia jawab, kayaknya kita tidak bisa mengadakan peringatan Maulid tahun ini karena aku tidak punya uang. Istrinya mengatakan, biar aku yang bekerja agar dapat uang untuk perayaan Maulid. Suaminya bilang, jangan, aku tidak tega. Kalau gitu ada anak kita yang sudah mulai dewasa, kita suruh aja dia yang bekerja, uangnya kita pergunakan untuk perayaan. Dibawalah dia ke seorang saudagar kaya, ini anak saya jual, saya kontrakkan kepada bapak, bekerja selama 1 tahun. Kalau 1 tahun gajinya berapa? Katanya gajinya 50 dinar. Oke, kontrak sekarang anak saya bekerja selama 1 tahun dan tolong dibayar di depan. Uangnya, anaknya bekerja 1 tahun, nanti uangnya dibayar di depan. Uangnya dipergunakan untuk peringatan Maulid. Dan karena dia sudah jatuh miskin, ternyata ngadakan Maulid juga tidak banyak orang yang hadir. Akhirnya ada yang hadir orang-orang yang tidak kenal, yang dia tidak kenal. Setelah beres serakal, dia persilakan untuk memakan jamuan yang ada. Orang-orang itu hanya membuka tutupnya dan kemudian ditutup kembali. Setelah itu dia pamit. Tersisa 1 orang. Siapa kalian, dari mana? Aku tahu kamu sudah mengundang orang di sekitar untuk Maulid tapi tidak ada yang datang. Untuk itu kami yang datang. Kenapa hidanganku tidak dimakan? Mereka menjawab, kami malaikat. Kami tidak makan, kami malaikat. Dan malaikat itu pamit. Dalam satu riwayat dibuka semua piring hidangan yang tadi ada di depan itu, semuanya berubah menjadi perhiasan emas dan permata, dan orang itu menjadi kembali miliarder. Anaknya ditebus dari seorang kaya yang tadi. Ini banyak Pak. Sampai seperti ini ceritanya. Kenapa kemudian kita masih belum cinta Rasul? Ini syarat. Rasul sudah mengisyaratkan tidak sempurna iman kecuali bisa mencintai baginda Rasul, melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada sekalian manusia. Susah ini membangun ini. Kalau sekarang itu belum, bagaimana kemudian iman kita? Hadirin, saya sih janjinya mau ceramahnya 1 jam ini, tapi saya berharap dengan dibacakannya riwayat Nabi itu tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Itu tujuannya. Seperti apa sih Rasulullah untuk kita? Seperti apa cintanya baginda Rasul untuk kita? Kenapa? Karena dengan cinta kita akan mengikuti semua contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Dengan cinta kita akan jadikan Rasulullah itu figur uswatun hasan. Kita akan ikuti semua tuntunan dan ajarannya. Karena kaidahnya al-aslu kulal amal wal haraka al-hub. Asal dari sebuah cinta dan pergerakan adalah cinta. Asal dari sebuah perbuatan, sebuah amal, sebuah pergerakan adalah cinta. Kalau dengan dasar cinta orang apapun dilakukan. Iya Bu. Bu, kenal Jaja Miharja Bu? Kenal? Nggak mungkin, orang Tangerang, pasti suka juga sama dangdut. Iya, Jajah Miharja menggambarkan cinta begitu.
ku jual baju celana. Itu semua demi Nyai si Abah hafal. Aku rela jadi kuli demi Nyai. Itu cinta Pak, cinta Bu. Loh kita ada mau maulid itu rela jual handphone buat perayaan maulid ada? Ada? Nggak ada. Gitu. Mana tim hadroh? Coba baca ya Nabi Salam. Coba sebentar. Salat badar juga boleh. Maksudnya saya mau minum dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Hadirin sekalian, ada 2 bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu sebenarnya bukan cuma tahun kelahiran baginda Rasul, tapi 12 Rabiul Awal itu sendiri sekaligus sebagai hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu subuh Rasulullah sudah tidak bisa mengimami sholat. Jadi setelah sholat subuh Sayyidina Ali bersegera mendatangi rumah Rasulullah. Sayyidina Aisyah dan Sayyidatina Fatimah sudah berada di situ. Rasulullah sudah tidak ke masjid, sudah tidak bisa melaksanakan sholat subuh. Subuh itu adalah subuh duka bagi seluruh umat manusia. Tiba-tiba Siti Fatimah mendengar ada seseorang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Siti Fatimah bergegas keluar melihat siapa tamu yang datang. Tapi dilihat di luar tidak ada. Dia masuk lagi ke dalam. Rasulullah mengatakan, dia sudah ada di hadapanku Fatimah. Siapa dia ya Rasulullah? Dia malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menjemputku. Yang datang adalah malaikat Israel. Itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah bertanya, Israel dengan siapa engkau? Mana Jibril? Jibril ada di langit ke-1, tidak siap untuk turun, tidak siap menemuimu, tidak siap melihat engkau, menyaksikan engkau dalam kondisi seperti ini. Kata Rasulullah, panggil Jibril. Aku tetap mau ketemu Jibril. Akhirnya malaikat Jibril dengan terpaksa turun datang. Malaikat Israel menyampaikan, ya Rasulullah, aku diberi tugas oleh Allah untuk menjemputmu. Itu pun kalau engkau mau. Kalau engkau tidak mau, aku tidak bisa. Rasul bertanya, Jibril, tanyakan kepada Allah, apa hak-hakku? Jibril sampaikan, ya Rasulullah, seluruh malaikat dari langit ke-1 sampai langit ke-7
sudah berbaris siap menyambut kedatangan. Seluruh bidadari sudah berbaris menunggu kedatangan. Rasulullah bilang, bukan itu Jibril. Apa ya Rasulullah? Bagaimana umatku? Tanyakan kepada Allah, bagaimana dengan umatku? Malaikat Jibril pergi dan kembali turun, ya Rasulullah, umatmu tidak akan ada umat yang memasuki surga sebelum seluruh umatmu masuk surga. Setelah jawaban ini disampaikan, dia sampaikan kepada malaikat Israil, Israil, lakukan tugasmu. Israil dengan perlahan-lahan, dengan lembut mencabut nyawanya Rasulullah dari kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut. Rasulullah berteriak, sakit inikah sakaratul maut? Israil, sesakit inikah sakaratul maut? Israil menghentikan pekerjaan. Maafkan aku ya Rasulullah, maafkan hamba ya Rasulullah, maafkan hamba. Kemudian Rasulullah lanjutkan tugasmu Israil. Ketika sampai ke dada, Rasulullah berteriak, fi sakarat, fi sakarat, fi sakarat. Ada sakaratul maut, ada sepedih ini sakaratul maut, sepedih ini sakaratul maut. Kembali malaikat Israil menghentikan pekerjaan. Siti Aisyah menangis, Siti Fatimah, semua Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Ya Fatimah, kenapa engkau menangis? Berbahagialah engkau, karena engkau tidak lama menyusul setelah aku. Setelah itu Fatimah tertawa bahwa dia akan mati tidak lama dari Rasulullah. Kata Rasulullah, pesan terakhir Rasulullah, 3 kali dia mengucapkan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Pesannya jaga sholat, lakukan sholat, kerjakan sholat. Setelah itu Rasulullah berucap 3 kali, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Jaga perempuan, perhatikan kaum perempuan. Karena di akhir zaman yang paling rentan itu adalah umat Nabi. Umat Nabi adalah kaum perempuan. Maka Rasulullah pesan di akhir zaman ketika Dajjal turun, ada fitnah Dajjal, bagi suami yang masih memiliki istri, tolong kaki istrinya dirantai di kamar. Yang punya anak perempuan dirantai kakinya di kamar agar dia tidak keluar, karena kalau keluar dia akan otomatis menjadi pengikut Dajjal. Setelah itu Sayyidina Ali juga sudah tidak bisa menahan tangis. Setelah selesai pesan Rasulullah, an-nisa, 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 malaikat Israil menyeruskan pekerjaan. Semua sudah tidak ada yang bisa berbicara. Sayyidina Ali tidak bisa, Sayyidatina Fatimah sudah tersungkur, Sayyidina Aisyah sudah sedemikian. Akhirnya hari itu, hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kondisi sakaratul maut, Rasulullah masih bertanya, umati, 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 bagaimana umatku? Bagaimana nanti umatku, apalagi kaum perempuan? Makanya dia berpesan, jaga sholat,
Jaga sholatnya, jaga sholat. Ini alhamdulillah ini ada masjid. Ini kalau jamaahnya semuanya hadir, masjidnya penuh ini, Pak Dewan, penuh. Berkah warga sini insya Allah. Allah akan berikan keberkahan, Allah akan curahkan rahmatnya. Dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, kenapa kisah ini saya sampaikan, saya berharap mulai timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah. Besok di setiap habis sholat kita tidak berhenti membaca sholawat. Di setiap apapun yang kita lakukan tidak akan berhenti membaca sholawat. Terserah membaca sholawat Jibril, mau membaca sholawat apa terserah, yang penting itu semuanya sholawat. Karena sholawat masih boleh dibaca sambil dinyanyikan. Iya, sallallahu ala Muhammad, silahkan perbanyak sholawatnya. Dan kita yakini itu janjinya, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali dibalas. Kalau salawatnya 100 dibalas. Kalau salawatnya 1000. Sekarang saya tanya, ada nggak masyarakat sini yang merasa hidupnya sempit? Sempit, usaha ini salah, itu salah. Ada terkadang nyari-nyari di kitab-kitab, nyari-nyari mungkin di medsos, di YouTube, ada salawat penarik rezeki gitu. Iya, ada biasanya di YouTube tuh, jangan sokan didengerin. Salawat penarik rezeki lah, ini salawat sajarotun nukud, ada tuh, jangan-jangan. Karena salawat itu baca saja salawat dengan rasa cinta kita kepada baginda dan insya Allah kita berhak akan segala pertolongan. Dan jadikan itu wasilah, jadikan itu tawasul. Yang Rasulullah ajarkan kepada kita salawat adalah ketika kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala sayyidina wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala wa ala ali fil alamina innaka hamidum majid. Gitu Mbak Desi, atau enggak artinya ini? Hah? Cedoh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, sampaikan salawatmu kepada Muhammad kama shollaita ala sayyidina, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, wa barik ala Muhammad, dan berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad wa ala ali, dan keluarganya Nabi, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi. Itu artinya doa, artinya sholawat. Ketika ibu baca sholawat itu 10 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Jadi Nabi yang hidupnya paling berkah itu Ibrahim. Sulaiman kaya raja, tapi Nabi yang paling berkah adalah Nabi Ibrahim. Halilullah, seluruh keturunannya menjadi Nabi. Orang yang setiap tahun itu, setiap bulan Sa'ban dia menyembelih ratusan ekor unta, ratusan ekor kambing setiap tahun. Ketika itu dibaca, Rasulullah janji, yang bersalawat kepada aku 1 kali akan aku balas 10. Iya. Sekarang ketika Pak Kisno baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ketika Rasulullah balas 10 kali, ya Allah,
sampaikan salawatmu kepada Kisno dan keluarganya sebagaimana Kisno telah bersalawat kepadaku. Arti salawat itu dukungan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Pak Kisno dan keluarganya sebagaimana dia mendoakan keberkahanku seperti keberkahan yang Engkau berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi mau milihin salawat yang mana? Ada nggak yang pernah baca salawat ini sehari 10 kali selain di salat 5 waktu? Ada nggak? Ah? Yang benar. Hah? Ada nggak? Baca paling waktu sholat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sekali. Iya kan? Johor baca 2 kali. Asar baca 2 kali, maghrib baca 2 kali, subuh baca sekali. Udah, selain itu ketika dalam kondisi bukan sholat pernah baca 100 gitu. Hah? Pernah nggak ada yang baca sholawat Ibrahim 100? Pantes miskin. Lah ini jaminan nih. Percaya nggak dengan Rasulullah? Jaminan kata Rasulullah 1 dibalas 10. 1 kali kita mendoakan seperti ini kepada Rasulullah, Allah akan doakan kepada kita 10 kali. Percaya nggak kalau doa Rasulullah diijabah? Lah kenapa tidak dilakukan? Hah? Halo? Kenapa? Ini kenapa saya bilang hadir maulid? Paling tidak besok, mungkin setelah ini habis sholat subuh dia duduk, dia baca tasbih, dia baca zikir, dia baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia baca 100, ditutup dengan salawat Ibrahimiyah umpamanya 10. Udah, habis itu jalan. Karena doa yang paling dikabul adalah salawat. Gitu, jadi gampang ya. Pak Kisno, ini Mbak Jugo, kalau mau jadi dukun juga modalnya salawat doang. Iya Pak. Pak Kisno ini hadirin, saya bilang ada orang mau hajatan, bilang Pak Ketua DKM, Pak saya mau hajatan besok, tolong doain Pak, mudah-mudahan tamu yang diundang semuanya hadir, berkah, tidak Allah turunkan hujan karena takut banjir. Oh gitu ya, ya Allahumma sholli ala sayyidina. Nggak bisa baca doa, baca sholawat. Yang berdoa dia supaya berkah, supaya yang diundang datang, supaya nggak hujan karena takut banjir, tinggal baca Allahumma sholli ala sayyidina. Udah jadi. Pak doain Pak supaya jangan hujan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah jadi pawang. Lah kan ini. Emang apa? Iya, saya sampaikan satu riwayat. Imam Al-Utbi lagi duduk di makam Rasulullah. Dia habis bersalawat, dia berdoa, tiba-tiba ada orang Badui datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalam. Dia puji Rasulullah, dia baca salawat. Engkau yang makamu bisa mencucikan 2 kota Makkah Madinah. Engkau manusia yang tanpa celah, tanpa dosa, tanpa aib. Engkau manusia agung, engkau manusia mulia. Begitu dia terus nyerocos mulutnya memuji Rasulullah. Sampai Al-Utbah itu ketiduran, pules. Dia tidak tahu kalau si Badui yang tadi nyerocos itu udah pulang. Dalam tidurnya di depan makam Rasulullah itu Rasulullah hadir. Benar ya Utbah apa yang disampaikan oleh Badui tadi. Sampaikan kabar bahagia kepadanya bahwa dosanya telah diampuni, dan sampaikan kabar bahagia, aku akan berikan syafaat untuknya nanti di yaumil mahsyar. Ini min babi tawasul. Maulid ini tawasul, gitu loh. Bersolawat ada tawasul, artinya wusul, menyambungkan diri, menghubungkan diri dengan baginda Nabi. Seolah-olah kita datang kepada Nabi. Makanya tadi habis tilawah Rasulullah hijina lidhiyara qasidina nartaji minka syafa'ah Rabbul alamina.
baru ngomong anta ghaffarul khotoya, minta wa junubil mubiqati, ya Allah engkau yang mengampuni semua dosa. Awalnya adalah bertawasul kepada baginda Rasul. Itu bekalnya. Habis maulid gini pulang, ya udah sholawat. Habis maghrib baca 100, habis subuh baca 100, lagi jalan baca sholawat. Iya kan? Daripada nyanyi lagu permadani, lebih mending baca sholawat. Jelas. Ini yang dimaksud dengan hikmah maulid. Kalau orang di sekitar sini, apalagi malam Jumat adakan zikir jami baca sholawat di sini, insya Allah kampung ini menjadi kampung yang berkah. Yang tadinya banjir sekarang udah mulai nggak banjir ya Pak Kisno. Tadi kata Pak Dewan, alhamdulillah sudah ada perubahan lebih baik Pak Dewan. Mudah-mudahan ini karuhun senantiasa masih satu periode ini ngebangun lagi ke depan ya. Hadirin sekalian, karena memang sudah jam 11:15, alhamdulillah saya diundang ke sini. Tujuannya sebetulnya bukan berceramah, saya silaturahmi karena di sini ada Pak Kisno, ada beberapa orang yang sering silaturahmi ke tempat saya, dan alhamdulillah pada gilirannya saya bisa silaturahmi ke sini. Terima kasih, mudah-mudahan silaturahmi ini akan berdampak kepada kita. Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keturunan kita, Allah berikan jadikan keturunan kita keturunan yang soleh soleha, ahli ilmu dan kebaikan, jadi keturunan yang muttaqun insyaallah. Bitilka niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. wa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Amin ya Allah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimus sultanik. Amin ya Allah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, wa ya qadiyal hajati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna natawassalu bika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah. Ya Nabiyu ya Rahmah, inni tawajjahtu ila Rabbi bi jami hajatina. Allahumma gfir junubana wa junuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li syaikhina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana gfir lana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alulaka ya Allah bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa antal ahad antas samad antal qadir antal hayyul qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastagis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastagis. Ya Hayyu ya Qayyum ya man iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahumma rabbana shrah lana sudurana bi nuril iman waj'al awtanana bil aman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati
sakhatika wan nar. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'syiatik wa bi fadlika amman siwak ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya man la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi arzakina wa barik lana ya Allah fi ijtima'ina hada wa barik lana fi ijtima'ina hada wa barik lana fi ijtima'ina hada bi haulika wa quwwatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alil hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Ajid ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian tausiah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Qodori Hamid dari Bogor. Mudah-mudahan dengan tausiah yang beliau sampaikan dapat menambah keimanan kita dan semakin cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk saya pribadi. Mungkin ini acara terakhir saya atas nama pembawa acara peringatan Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya pribadi atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah kata, penyampaian nama atau jabatan. Saya memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya atas nama panitia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memohon maaf bila mana penyambutan jamuan nanti ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara demi acara, mari kita bersama-sama bertutup malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali di lain waktu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.